Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Horror ID. Kisah kali ini berjudul Dendam Marni. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Kota A, tahun 1984, di sebuah sekolah muslim swasta ternama Zahra. Seorang guru bahasa Indonesia sedang berada di ruang kepala sekolah. Dia baru saja menyerahkan surat pengunduran dirinya. "Keputusan saya sudah final," kata Zahra tegas. "Tolong pikirkan lagi. Sekolah ini selalu membutuhkanmu. Pintu kami akan selalu terbuka untukmu," jawab kepala sekolah, masih berusaha menahan Zahra. Zahra bukan nama sebenarnya. Zahra adalah seorang guru berbakat yang lulus dari sekolah terbaik dengan nilai tertinggi. Dia tidak perlu mengajukan surat lamaran kerja, langsung direkrut oleh lembaga tempatnya mengajar. Dia berasal dari keluarga militer yang taat agama. Ayahnya adalah pensiunan militer yang pernah berjuang mengusir Belanda. Namun, Zahra baru saja mengalami peristiwa tragis yang membuatnya ingin pergi jauh. Peristiwa itu merenggut mimpinya dan hampir merenggut nyawanya. Zahra memiliki kekasih sejak masa kuliah bernama Arya. Mereka bertunangan dan sebagai hadiah, calon mertuanya membelikan rumah untuk Zahra. Namun, karena tradisi keluarga, Zahra tidak diizinkan menempati rumah itu sebelum menikah, sehingga Arya yang menempati rumah tersebut. Hari-hari mereka lalui seperti biasa, dengan Arya yang selalu menjemput dan mengantar Zahra ke sekolah. Zahra tetap tinggal bersama orang tuanya. Mereka sering bertukar kabar lewat surat, menjaga batasan-batasan yang ada. Suatu hari, Zahra mengantar makan siang untuk Arya seperti biasa. Namun, hari itu Arya tampak berbeda. Wajahnya tegang. "Zahra, aku ingin bicara serius," kata Arya menatap Zahra dalam-dalam. Zahra merasa tidak nyaman. Firasat buruk muncul di hatinya. "Zahra, tolong jawab dengan jujur. Apakah kamu masih suci?" tanya Arya tiba-tiba. Zahra terdiam kaget dan bingung. "Ya, aku masih suci," jawabnya pelan. "Ada apa ini Arya? Kenapa kamu bertanya seperti itu?" tanya Arya penasaran dengan bayangan ketakutan di matanya. Arya berusaha menjelaskan, tapi suasana semakin tegang. Zahra merasa ada sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian mengerikan yang mengubah hidup Zahra selamanya. Zahra, seorang perempuan muda berbakat yang lahir dari keluarga militer dan taat agama, harus menghadapi kegelapan yang menghantui hidupnya. Kejadian demi kejadian yang mengerikan terus menghampiri, dan Zahra harus menemukan cara untuk melawan kegelapan itu. "Arya sudah menghampiri Marni," ucap Pak RT tiba-tiba. Kalimat itu terdengar seperti petir di telinga Zahra. Dia menatap Pak RT dengan penuh ketidakpercayaan. "Apakah Bapak menyampaikan yang sebenarnya?" Zahra bertanya dengan suara gemetar. Pak RT menegaskan, "Ya, Zahra, itu benar." Zahra merasa linglung dan langsung berpamitan. Begitu keluar dari rumah Pak RT, dia setengah berlari menuju rumah tunangannya. Sesampainya di depan rumah, Zahra tertegun melihat pintu terbuka dan melihat seorang wanita hamil sedang bertengkar dengan Arya. Wanita hamil itu adalah Marni, tetangga yang tinggal bersama Arya. Zahra berdiri kaku di depan pintu, menyaksikan Arya dan Marni saling memaki tanpa menyadari kehadirannya. Saat mereka berdua menyadari keberadaan Zahra, mereka terkejut dan langsung berlari menghampirinya. Arya mencoba membopong tubuh Zahra untuk membawanya masuk ke rumah, namun Pak RT datang dan menahan Arya. "Jangan bawa dia masuk ke rumah itu, bawa saja dia ke rumahku," ucap Pak RT dengan nada mengintimidasi. Arya hanya bisa menurut dan membawa Zahra ke rumah Pak RT. Ketika Zahra terbangun, dia melihat ayah, ibu, dan Arya di samping ranjangnya. Zahra langsung duduk, wajahnya masih pucat dan jelas sekali dia sangat terluka. Dia menatap Arya dengan tatapan datar dan tanpa ekspresi. "Aku tidak percaya kamu bisa sejahat ini," katanya singkat. Setelah itu, Zahra beranjak pergi tanpa menunggu jawaban dari Arya. Ayah dan ibu Zahra pun menyusulnya setelah berpamitan kepada Pak RT dan istrinya.
tanpa sepatah kata pun kepada Arya. Ayah Zahra hanya menatap Arya tajam sejenak sebelum pergi. Zahra pulang ke rumah dan langsung masuk ke kamarnya, menghabiskan waktu menangis. Meski terlihat tegar di depan orang tuanya, Zahra adalah anak bungsu yang masih tinggal di rumah, sementara semua saudaranya sudah menikah dan memiliki rumah sendiri. Ayahnya seorang pensiunan militer dan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Zahra tidak ingin membuat orang tuanya semakin terluka. Besoknya, Zahra pergi mengajar seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Ini semua demi menjaga perasaan ayah dan ibunya. Meski hatinya hancur, Zahra tetap menguatkan diri. Hari-hari berlalu tanpa ada tamu yang datang. Zahra tahu bahwa mengembalikan cincin pertunangan kepada calon mertuanya adalah penghinaan, sehingga dia memilih untuk diam. Seminggu telah berlalu dan tidak ada tanda-tanda dari Arya atau keluarganya. Zahra menyadari bahwa Arya tidak akan datang menemui orang tuanya. Suatu hari, Zahra bertemu Bu RT dan menceritakan bahwa orang tua Arya telah mengusir Arya dan Marni dari rumah. Mereka melemparkan barang-barang Arya dan Marni keluar rumah dan mengunci pintu. Zahra hanya bisa melongo mendengar cerita Bu RT. Hatinya semakin hancur. Hubungan yang telah dijalin selama hampir 7 tahun berakhir seperti ini. Sejak saat itu, Zahra menjadi semakin pendiam. Kegiatan sehari-harinya hanya pergi kerja, makan, mandi, dan diam di dalam kamar. Dia berusaha tampil sewajar mungkin agar kedua orang tuanya tidak bersedih. Namun, perubahan sikapnya sangat mencolok. Zahra hidup seperti robot, hanya diam dan jarang bicara. Jika ditanya, jawabannya singkat dan senyumnya begitu langka, seakan-akan harus dibeli dulu ke Mekah. Sebulan kemudian, di depan gerbang sekolah tempat Zahra mengajar, Zahra terkejut melihat Arya sudah menunggunya. "Apa kabar?" tanya Arya. "Saya baik," jawab Zahra dingin. Zahra mempersilahkan Arya masuk rumah. Arya segera menyampaikan penyesalannya dan ingin kembali kepada Zahra. Dia menyesali perbuatannya dengan Marni dan bilang itu hanya sekali. Marni sudah hamil, tapi Arya tidak bisa menikahinya. Arya bilang dia mencintai Zahra dan mohon kesempatan kedua. Namun, Zahra tak percaya dengan cerita Arya. "Aku tidak akan menikah dengan laki-laki yang menghancurkan kepercayaan dan cintaku. Aku menjaga kesucian cinta kita, tapi kau malah mengizinkan Marni masuk rumah dan tidur denganmu," jawab Zahra dengan tegas. Arya mencoba menjelaskan bahwa itu hanya kesalahan sekali, tapi Zahra tak terpengaruh. "Jika di dunia ini hanya ada laki-laki sepertimu, aku lebih baik mati daripada kembali kepadamu," ucap Zahra dengan penuh kemarahan. Arya pergi dari rumah Zahra dengan dendam membara. Dia mendatangi seorang dukun sakti dan meminta guna-guna Zahra agar tergila-gila padanya. Zahra yang pendiam dan sering melamun mudah terpengaruh, namun rasa sakit dan kebencian di dalam hatinya begitu kuat sehingga dia terus menahan diri untuk tidak menemui Arya. Akibatnya, Zahra jatuh sakit, sering demam dan kehilangan kesadaran. Sakitnya semakin parah. Tubuhnya makin lemah. Dokter bilang Zahra terkena kanker. Zahra tetap hidup karena Arya belum ingin membunuhnya. Masih berharap Zahra akan berubah pikiran dan memohon padanya untuk kembali. Suatu hari, Arya menjenguknya. "Jika kamu mau kembali padaku, aku pastikan kau akan sembuh seperti sedia kala," bisik Arya di telinga Zahra. Zahra hanya bisa menangis. Setelah Arya pergi, tangisnya semakin menjadi. Ayah dan ibunya bingung dan hanya bisa menungguinya. Ketika tangisnya reda, ayahnya bertanya apa yang terjadi. Arya bilang, "Kalau aku mau diajak balikan, aku akan sembuh," jawab Zahra putus asa. Suara Zahra terdengar seperti petir di telinga ayahnya. "Jadi benar Arya yang menyiksamu?" Ayah Zahra marah. Dia hanya fokus pada penyembuhan anaknya. Tapi sekarang dia melihat bahwa Zahra akan dibunuh dalam waktu dekat. Malam itu, ayah Zahra tidak tidur, terus menjaga putrinya. Keesokan harinya dia menemui Arya. "Nah Arya, Bapak minta baik-baik, tolong lepaskan Zahra karena anakku tidak akan pernah kembali padamu," ucap ayah Zahra tegas. Arya hanya tersenyum getir. Ibu Zahra menggenggam tangan putrinya. "Tugasmu malam ini hanya membaca Al-Fatihah untuk Zahra," ucap ayah Zahra menambahkan. Ibunya hanya mengangguk pelan.
tatapannya nanar dan bingung. Setelah itu, Ayah Zahra duduk di ruang tamu tanpa tenang, tapi ibu jarinya terus bergerak dari satu ruas jari ke ruas jari lainnya sepanjang malam, tanpa henti menjaga Zahra dengan penuh perhatian. Saat pintu rumah terbuka seperti menanti kedatangan tamu, Ayah Zahra memang sedang menunggu kedatangan seorang tamu yang akan dikirim Arya untuk menjemput putrinya. Hingga hampir pagi, tiba-tiba seorang perempuan sangat cantik muncul di depan pintu rumahnya, mengenakan kebaya dengan rambut disanggul ala Jawa. Wajahnya terlihat anggun, namun menyiratkan sinis saat ia mengucapkan, "Aku datang untuk mengambil Zahra." Dengan suara yang dingin, Ayah Zahra segera bangkit. Matanya menatap tajam ke arah perempuan itu. Gerakan jari jempolnya yang sejak semalam gelisah kini berhenti. Tangannya menggenggam erat, menahan amarah. "Langkahi dulu mayatku," ucapnya dengan penuh kemarahan. Suaranya bergetar sesaat setelah ia mengakhiri kalimatnya. Perempuan cantik di depan pintu mulai kehilangan senyum sinisnya. Wajahnya menunjukkan rasa sakit yang mulai terlihat. Kulitnya yang semula mulus berubah menjadi kusut, mencerminkan perubahan yang menakutkan. Ayah Zahra tersenyum mengejek. "Hanya itu kemampuanmu ya? Begitu sombong, ingin mengambil nyawa anakku. Hidup adalah anugerah dari Tuhan, hanya Dia yang berhak mencabutnya." Dengan langkah mantap, Ayah Zahra mendekati perempuan itu. Setiap langkahnya meningkatkan penderitaan perempuan itu. Hanya dalam 3 langkah, Ayah Zahra sudah berdiri tepat di depannya. Perempuan itu jatuh, duduk tersungkur, lututnya menjadi tumpuan. Ayah Zahra terus maju, perlahan, dan perempuan itu muntah darah. Tangannya memegang lehernya yang terluka. Darahnya tumpah begitu saja, membasahi tanah di bawahnya. Sebagian mengotori pakaiannya, perempuan itu mundur terseret kakinya, tidak mampu lagi untuk berdiri. Tangannya kemudian meraih perutnya, merasakan sakit yang luar biasa. Perutnya mengembung dengan cepat, seolah sedang mengalami kontraksi hebat. Matanya membelalak, tidak percaya dan penuh ketakutan. Sambil mundur, dia terus muntah darah segar. Tak sampai 10 meter dari rumah Zahra, perempuan itu tidak bisa bergerak lagi. Dari hidung, mata, telinga, pori-pori, bahkan jalan lahirnya, darah terus mengalir. Sakitnya tak tertahankan. Ia berharap bisa pingsan, tapi tidak ada kelegaan yang datang. Ayah Zahra hanya menatap perempuan itu dari balik pintu yang terbuka. Tatapannya dingin. Beberapa saat kemudian, ia menutup pintu tanpa mempedulikan perempuan yang masih menderita di luar. Kembali duduk di tempat semula, wajahnya menunjukkan lega dan syukur. Sementara itu, Arya diam-diam memperhatikan dari tempat tersembunyi, gemetar, dan bahkan tanpa sadar mengompol. Matanya berair karena rasa takut yang melandanya. Ia benar, dari seluruh tubuhnya terus mengalir darah, bahkan pakaiannya hampir seluruhnya basah oleh darah. Matanya masih terbelalak, memohon dengan putus asa saat ia mencoba mengeluarkan kata-kata, tapi suara tidak keluar dari mulutnya. Tukang becak masih membeku, linglung di tempatnya. Hatinya ingin sekali menolong perempuan ini, tetapi ketakutannya mengikatnya, tidak bisa bergerak atau bersuara. Namun, bagaimanapun aku harus menolongnya. Ia berteriak sekuat tenaga, meskipun suaranya tidak terdengar. Tubuh tukang becak akhirnya ambruk, jatuh keras ke tanah yang lunak dan kotor di samping becaknya. Seorang ibu-ibu yang kebetulan lewat membawa barang dagangannya melihat kejadian itu dan segera berhambur untuk menolongnya. Namun, begitu menyadari keberadaan perempuan yang membuat tukang becak pingsan, ibu-ibu itu langsung panik, berlari kacau sambil berteriak histeris. Akhirnya, ia menubruk seorang bapak yang juga sedang menuju pasar. Bapak itu menangkap tangan si ibu, mencoba menenangkannya. "Tenang bu, tenang, di mana hantunya?" tanya ibu itu, menunjuk ke satu arah. Kemudian, bapak itu langsung menuju tempat di mana Marni berada. Sementara, tukang becak yang pingsan dibantu oleh orang-orang yang mendengar teriakan ibu-ibu tadi. Ayah Zahra dan Arya juga tiba di lokasi. Wajah mereka tampak kaku tanpa ekspresi. Akhirnya, dengan bantuan becak, mereka membawa perempuan itu ke rumah sakit. Salah satu warga yang mengenalinya ternyata perempuan itu adalah Marni, yang pernah tidur dengan Arya dan hamil darinya. Marni membawa dendam kepada Zahra karena Arya diusir dari rumahnya. Padahal Marni menginginkan rumah itu untuk dirinya.
Kisah ini menjadi contoh bagaimana manusia terkadang terjerat dalam kebohongan dan rela melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Meski Marni menganggap nyawa orang lain sebagai mainan, keadaan Zahra yang semalam masih hamil tiba-tiba kempes, menandakan perubahan yang berarti. Zahra perlahan-lahan pulih, dan setelah siap, dia mengundurkan diri dari pekerjaannya di sekolah. Beberapa tahun kemudian, dia pindah bersama kakaknya ke kota lain, di mana dia bertemu jodohnya dan menikah. Mereka diberkati dengan 3 anak, sementara suaminya bekerja sebagai pegawai swasta. Setelah melahirkan anak ketiga dengan persetujuan suaminya, Zahra mengikuti ujian dan menjadi guru di sebuah desa terpencil. Sementara itu, setelah berobat dan sembuh, Marni menikahi Arya dan mereka tinggal bersama di rumah orang tua Marni. Meskipun mereka tidak selalu akur, nama Zahra tetap menjadi isu dalam pertengkaran mereka. Arya, meskipun mencintai Zahra, terus menyiksa Marni dengan sikapnya yang kurang pantas sebagai suami. Seringkali menggunakan gaji untuk minum dan berselingkuh. Tidak jarang saat mabuk, ia menyiksa Marni.